COVID-5 memperkenalkan istilah enabler. Apa yang dimaksud dengan enabler? Enabler adalah suatu entitas atau komponen yang dianggap penting dalam mempercepat implementasi konsep IT governance. Karena sifatnya yang penting atau utama tersebut, makanya enabler diambil dari komponen-komponen yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut. COVID-5 melihat paling tidak ada 7 komponen yang paling penting yang harus diperhatikan dalam perusahaan untuk menerapkan konsep IT governance. Apa saja ketujuh itu? Yang pertama adalah principles, policy, and framework. Principles atau prinsip-prinsip utama yang dianut oleh perusahaan merupakan hal yang mendasari paradigma implementasi IT governance. Prinsipal biasanya terdiri dari 3 sampai 5 kalimat yang benar-benar mencerminkan bagaimana paradigma atau strategi organisasi itu dalam menerapkan IT governance. Contohnya adalah begini. Semua yang terkait dengan IT kita outsource. Kecuali tidak ada perusahaan yang bisa menyediakan jasa tersebut. Prinsip lainnya adalah pokoknya semua yang terkait dengan aplikasi harus pakai open source. Kecuali tidak tersedia yang open source. Atau ada juga yang memberikan prinsip adalah sedapat mungkin semua di-share atau berbagi pakai. Nah, prinsip inilah akan yang menjadi pegangan seandainya nanti dalam implementasinya banyak terjadi pilihan-pilihan atau terjadi peristiwa yang membuat seseorang harus mengambil keputusan. Nah, prinsip ini kemudian akan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan atau yang biasa dianggap sebagai suatu aturan yang harus dipenuhi dalam perusahaan. Agar kebijakan tersebut bisa diimplementasikan, maka harus dibuat mekanismenya. Itulah framework yang dimaksud di sini. Itu adalah enabler pertama, principles, policy, dan framework. Enabler yang kedua adalah proses. Seperti kita ketahui bersama, organisasi apapun, perusahaan apapun, pasti memiliki bisnis proses. Bisnis proses inilah yang membuat perusahaan tersebut mampu memproduksi produk atau memberikan layanan yang diinginkan, termasuk organisasi non-for-profit yang memiliki misi tertentu. Nah, proses ini merupakan enabler yang kedua yang akan mempercepat penerapan IT governance. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Kita tahu persis bahwa proses yang berjalan tadi pasti dijalankan atau diterapkan oleh manusia. Manusia yang distrukturkan sedemikian rupa sehingga jelas tugas dan tanggung jawabnya, wewenang, dan juga terkait dengan SOP-nya. Oleh karena itulah maka struktur organisasi menjadi hal yang penting yang akan menjadi enabler atau alat untuk mempercepat penerapan implementasi governance. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah culture, ethics, and behavior. Proses tadi dijalankan oleh sumber daya manusia yang distrukturkan. Pada akhirnya, IT governance yang baik harus menjadi sebuah kultur, harus menjadi sebuah budaya yang tidak harus orang itu disuruh-suruh atau dipaksa, tetapi secara sadar menerapkannya. Dan ada hal-hal yang tidak bisa dilihat dari peraturan, tetapi harus dilihat dari hal-hal yang terkait dengan non-aturan. Disinilah etika kemudian masuk. Kultur, etika itu akan menjadi perilaku yang harus dijalankan oleh sumber daya manusia dari waktu ke waktu. Kemudian enabler berikutnya adalah information. Kita tahu bahwa information merupakan aset terpenting dari sebuah perusahaan yang merupakan hasil dari pengolahan data. Nah, informasi ini juga dianggap jadi enabler yang penting. Informasi harus dijaga, informasi harus dirawat, informasi harus dikelola karena merupakan aset sumber daya perusahaan yang paling penting. Selanjutnya adalah services, infrastructure, and application. Dari namanya saja kita bisa melihat bahwa domain ini berada dalam domain hardware dan software, termasuk infrastructure. Artinya apa? Artinya bahwa semua proses tadi, struktur organisasi, informasi, dan lain sebagainya akan dijalankan oleh aplikasi, oleh hardware, oleh infrastruktur yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah people,
skills, and kompetensi. Oranglah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi tata kelola dijalankan dalam konteks perusahaan. Oleh karena itu, maka sumber daya manusia yang kompeten, yang memiliki keahlian sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing di organisasi tersebut akan menjadi kunci penerapan IT governance yang baik. Nah, dari ketujuh hal tersebut, saudara-saudara, jika kita lihat bahwa ini bisa kita lihat menjadi 3 bagian besar, di mana yang pertama tadi yaitu principles, policy, dan framework merupakan hal yang utama yang akan menjadi pemicu dari keenam enablers yang lain. Enabler yang di atas kalau kita lihat adalah terkait dengan organisasi, sementara enabler yang di bawah terkait dengan sumber daya atau resources. Dengan kata lain, kita bisa melihat di sini alignment atau keselarasan antara infrastruktur bisnis dengan teknologi informasi. Inilah yang dimaksud dengan 7 enablers dalam COVID-5.